Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore kali ini kita bisa berjumpa silaturahim bersama Pak Osep ya, alhamdulillah. Bukan Pak Asep. Kalau pertemuan pertama ketika saya berjumpa dengan beliau, pakai Pak Hasan kata beliau tuh, masya Allah, alhamdulillah. Dan bersama rekan-rekan juga di komite ada dari kelas 9 ada Ibu Diah, dari kelas 8 ada sekretaris Pak Ogi, ada juga Dr. Arif dan juga Ibu Tintin yang mempunyai putra ataupun putri di Nurul Fikri juga SMA beliau, dan sebelum di Nurul Fikri juga di Ashifa. Jadi alhamdulillah itu gambarannya begitu ya. Di Darut Tauhid Bu Tintin mempunyai putra di kelas 8. Alhamdulillah di 8B. Baik, supaya lebih berkah lagi kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, sahabat semua, dan terima kasih juga Ibu Eti yang sudah memfasilitasi silaturahim pada sore hari ini. Kita hari ini silaturahim, kita bincang-bincang di 15 menit pertama. Silakan Pak Osep memaparkan, dan di 15 menit selanjutnya silakan rekan-rekan di komite bisa bertanya, berdiskusi seperti itu. Dan sahabat semua, perlu diinformasikan ibaratnya dibukakan pintu, ini sudah dibukakan pintu oleh Pak Kepala Sekolah. Kenapa sekarang berkomunikasi dengan komite juga, artinya memang sudah dibukakan pintunya oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Duden. Kami berjumpa itu di hari apa kita ya Pak? Hari Kamis lalu atau? Hari Jumat minggu lalu. Oh, Jumat, hari Jumat ya Bu ya, betul, terima kasih Bu. Sampai maghrib. Ini kita ya yang laki-laki itu ya, daya ingatnya lemah nih Pak Asep. daya Kayaknya ingat banyak ibu lebih urusan baik. kita nih, Masya Allah. Baik, silakan Pak Asep bisa dipaparkan, dan rekan-rekan di komite secara membaca company profile sudah dibaca dan boleh diulas. Selanjutnya rekan-rekan di komite akan silaturahim tanya jawab kepada Pak Osep dan Bu Eti. Silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pertama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya sekarang nikmat silaturahmi. Di dalam Islam, silaturahmi insya Allah menjadi pembuka rezeki, begitu. Amin. Kita sama-sama meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua yang terjadi itu sudah ada grand design-nya dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Qadarullah, sore hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, setelah di awal kami silaturahmi dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Duden, kemudian Bapak Ketua Komite, Pak Hasan, dan sekarang dengan Bapak Ibu sekalian yang tentunya di jajaran Komite SMP Eko Pesantren Darut Tauhid. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah bagi kita semua, wabil khusus bagi putra-putri kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita sedang memaksimalkan ikhtiar untuk menjadikan mereka versi terbaik dari orang tuanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya Osep Nugraha, memang namanya agak aneh gitu ya. Kalau nama Sunda itu Asep begitu. Tapi di Sunda semua nama bisa menjadi Asep. Walaupun Didi, Asep Didi begitu kan. Pak Hasan juga jadi Asep Hasan. Baik, ya Masya Allah, ini silaturahmi yang luar biasa. Pertama saya akan sedikit mengulas apa itu Tresen, begitu ya. Tresen ini sebuah akronim Bapak dan Ibu sekalian,
dari Treatment and Education Center. Nah, kami insya Allah memiliki terobosan di bidang pendidikan yang tidak hanya membuat anak yang pintar atau unggul semakin unggul, tetapi juga yang tertinggal insya Allah bisa mengejar yang paling unggul sekalipun. Dan itu adalah esensi sebuah pendidikan seperti itu, bukan hanya membuat anak yang menjadi semakin pintar, tapi juga anak yang tertinggal harus bisa mengejar yang pintar. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang tadi dipaparkan itu berlaku maknanya secara universal, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada dalam dirinya. Dan itu tidak hanya berlaku dalam konsep rezeki tentunya, itu berlaku universal bahkan dalam konsep belajar. Begitu. Alhamdulillah lewat program yang kami miliki, yang kami sampaikan, 100% tingkat keberhasilannya, anak-anak yang tertinggal pun bisa mengejar yang paling unggul sekalipun. Ya. Dan sekolah-sekolah Islam saja, begitu ya. Sebelumnya sih sudah 2 sekolah non-muslim mendekat gitu ya di Kota Bandung ini, bahkan sekolah favorit non-muslimnya. Tapi kemudian setelah kami diskusikan lebih mendalam, kami sementara ini hanya akan membuka pintu kerjasamanya dengan lembaga sekolah muslim saja. Karena sesungguhnya ini apa yang kami lakukan itu insya Allah bisa membuat anak-anak, menyulap anak-anak menjadi anak yang unggul dan mungkin 20 tahun ke depan jadi pemimpin. Bapak dan Ibu sekalian, saya izinkan saya untuk share screen gitu ya, bahwa apa yang kami lakukan di sini itu ada di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Nah, ini kondisi sebelum pandemi, itu artinya sebelum 2 tahun gitu ya, kondisi ini sudah terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di era globalisasi ini level daerah, nasional, bahkan internasional. Kenapa seperti itu? Memang sekarang zamannya globalisasi gitu ya. Saat mereka lulus kuliah nanti pun persaingan mencari lapangan pekerjaan itu tidak hanya sesama orang Indonesia, tapi dengan seluruh pencari kerja dari berbagai negara. Nah, maka dalam hal belajar, prestasi belajar pun ada yang namanya perankingan internasional yang namanya PISA. Nah, ini PISA ini bukan menara di Italia gitu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah Program for International Student Assessment. Ini diselenggarakan oleh sebuah organisasi internasional yang namanya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang berkantor pusat di Paris. Nah, tujuan dari program PISA ini, Program for International Student Assessment, ini adalah untuk mengukur atau mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara. Ada 78 negara yang masuk itu dipantau bahkan di ranking gitu ya, sistem akademiknya, pendidikannya, termasuk Indonesia. Nah, apa yang diukur Bapak dan Ibu? 3 ternyata, ya, yaitu literasi, numerasi, dan sains, gitu. Nah, literasi kemudian sekarang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan, ada yang sebetulnya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, numerasi kan ini ilmu berhitung, ya. Nah, ilmu berhitung kenapa seperti itu? Karena memang secara akademik, secara universal, yang namanya numerasi itu dianggapnya sebagai mother of science, ibunya ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi tidak akan ada fisika, tidak akan ada kimia atau biologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya sebelum adanya matematika, begitu kata seorang profesor dari ITB. Jadi beliau mengatakan terapan ilmu matematika adalah fisika, terapan ilmu fisika adalah kimia, terapan ilmu kimia adalah biologi, dan terapan ilmu biologi adalah kehidupan, termasuk ilmu-ilmu sosial. Seperti itu. Nah, kenapa begitu? Beliau mengatakan bahwa kuasailah ilmu berhitung. Ya, kenapa? Karena
kontennya 100% logika. Begitu. Nah, maka jika dikuasai dengan baik, akan membantu anak siswa dan mahasiswa meningkatkan daya bisa. Gitu. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka itu yang ya mata pelajaran esensial yang tidak boleh ditinggalkan apa itu, yaitu ilmu berhitung gitu. Nah, yang jadi masalah untuk anak-anak Indonesia ini seringkali ilmu berhitung ini menjadi hantu yang menakutkan gitu ya, dalam tanda kutip, cenderung dihindari gitu. Padahal kalau kita lihat sejak SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliahan, walaupun jurusannya bukan matematika, selalu ada yang namanya ilmu berhitung begitu ya. Kenapa? Itu tadi, karena kandungannya 100% logika, jika dikuasai dengan baik maka akan meningkatkan daya analisa. Gitu. Nah, yang kami kuatkan di Trace bidang ilmu, bahkan apapun profesinya membutuhkan yang namanya daya analisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari perankingan PISA ini yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, terakhir itu 2018, karena bukan kemarin, tapi pelaporannya nanti 2023 gitu. Jadi sementara datanya yang 2018. Dari 78 negara, itu ranking yang pertama itu ternyata negara besar dan kecil, China dan Singapura, negara kecil tetangga kita. 10 besar dikuasai oleh negara-negara Asia, termasuk Jepang, Taiwan, Korea, dan lain sebagainya. Negara maju di Eropa sekelas Inggris itu ranking 13, Jerman ranking 14, Australia ranking 25. Pertanyaannya Indonesia ada di mana kan begitu ya. Nah, di 10 besar tidak ada, di 20 besar tidak kelihatan, di 30 besar tidak nongol. Ternyata adanya di 10 terakhir gitu. Persisnya ranking 72 dari 78 negara. Ini adalah data empiris menunjukkan ada sesuatu yang harus segera diperbaiki sistem pendidikan negeri ini, seperti itu. Makanya sekarang yang namanya kurikulum itu lebih mengacu kepada hasil PISA tadi. Itu satu. Bapak dan Ibu, ternyata ranking PISA ini itu selaras dengan temuan para guru senior. Guru senior di SMP mengatakan, ini anak-anak yang lulus SD, masuk SMP itu mereka belum siap belajar di SMP. Kenapa? Karena ternyata kemampuannya masih di SD awal. Guru senior di SMA mengatakan bahwa anak-anak yang lulus SMP masuk SMA ternyata belum siap belajar di level SMA. Kenapa? Karena kemampuannya masih SMP bahkan SD. Bahkan dosen-dosen senior di perguruan tinggi itu juga mengatakan hal yang serupa, bahwa mereka lulusan SMA yang masuk universitas itu kemampuan masih di bawah batas. Ada yang masih SMA, bahkan masih SMP, bahkan masih SD, seperti itu. Ya, kondisi ini tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena setiap kali mereka naik kelas, setiap kali mereka naik jenjang pendidikan, itu ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan atau kompetensi yang seharusnya menjadi dasar di level yang akan mereka masuki. Tentu ini tidak semua Bapak dan Ibu, ya, ada anak juga yang tetap baik gitu kan. Nah, tetapi kondisi yang seperti ini cenderung mendominasi ya anak-anak yang tertinggal seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh temuan masalah ya. Di sebelah kiri itu ada yang namanya kelas 7, kelas 10 ya. Di sebelah kanan ada kelas 11. Bapak dan Ibu bayangkan ini kelas 10 anak-anak masih kesulitan konsep plus dan minus. Ini real ya, terjadi di lapangan. Nah, di kelas 10 kita ketahui mereka akan belajar yang namanya trigonometri. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami, menguasai materi sesuai kurikulum yang namanya trigonometri? Kalau konsep plus minus, penjumlahan dan pengurangan saja mereka belum bisa. Yang sebelah kanan ini ada kelas 11. Ini apa? Ini pecahan, gitu kan? Nomor 9, 10 ini pecahan. Coba lihat nomor 11. 3/5 ditambah 2/3, hasilnya 5/8. Berarti ini dia mengoperasikannya atas ditambah atas, bawah ditambah bawah. Kan ini sudah salah konsep. Anak ini kelas 11, padahal materi itu kelas SD, entah kelas 3 atau kelas 4, seperti itu. Nah,
itu selain ada trigonometri, ada yang namanya limit, konsep limit. Bagaimana mungkin anak kelas 11 ini bisa memahami, bisa menguasai materi trigonometri dan limit kalau pecahan seperti ini aja nggak bisa, kan begitu. Seperti itu. Nah, kondisi ini kondisi yang real dan terjadi banyak di berbagai sekolah. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mundur sedikit bahwa ketika berbicara keilmuan, kita sama-sama sepakat bahwa ilmu yang tertinggi adalah ilmu agama, ya. Nah, dan yang menjadi rujukan utama di agama Islam adalah Quran dan hadis, begitu. Dan kita sama-sama dan meyakini bahwa itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di Al-Qur'an itu kan sebetulnya ada yang namanya hubungan vertikal atau hablum minallah dengan hubungan horizontal atau hablum minannas gitu. Nah, hablum minannas ini kemudian ada yang namanya hubungan manusia dengan manusia atau kita sebutnya ilmu sosial, ada juga manusia dengan alam atau kita sebutnya ilmu pengetahuan alam, kan itu udah berpuluh tahun ya di sistem pendidikan kita. Ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu pengetahuan alam. Nah, baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal atau hablum minallah, hablum minannas, baik manusia dengan manusia atau manusia dengan alam, itu ada yang disebut dengan kebutuhan ilmu dasar yang disebut dengan ikro, begitu. Nah, ikro, makanya ayat pertama di dalam Al-Qur'an yang hadir itu adalah yang dikeluarkan adalah ikro bismi rabbika. Nah, ikro ini tentu kita tidak memahaminya sebagai hanya membaca apa yang tertulis, tapi ada lebih dalam lagi, yaitu menganalisa. Karena kita harus bisa membaca pola-pola alam, pola-pola kehidupan. Jadi menganalisa. Itulah ikro yang lebih dalam. Seperti itu. Nah, dalam prakteknya kemampuan menganalisa ini itu dibutuhkan ilmu dasar, ya, ilmu dasar bisa jadi berupa analisis seperti di Al-Qur'an katakan analisa hidup dari kita zaman sampai zaman Muhammad itu sudah ada. Makanya psikologi manusia itu sudah Al-Qur'an sebetulnya. Itu adalah konsep-konsep perkalian, bahkan eksponen, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian di surat Al-Kahfi ayat 25 diceritakan Ashabul Kahfi tinggal di gua 300 tahun plus 9 tahun. Ada kata plusnya di sana. Kalau kita analisa, ini berarti apa? Kita harus bisa menguasai yang namanya penjumlahan. Atau misalkan Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang isinya kurang lebih maka kami utus Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dengan kaumnya itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Ini adalah pengurangan. Seperti itu. Kan bisa saja disebutkan 950 tahun gitu kan. Tadi sebutkannya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Nah, ini Al-Qur'an ini berisi makna-makna implisit yang kemudian harus ditafsirkan menggunakan analisa, dan di sana kami menyimpulkan bahwa ini nyambung dengan konsep berhitung seperti itu. Nah, dilanjutkan ke kondisi yang tadi, temuan masalah ini bagaimana mayoritas anak ternyata dalam kondisi tidak siap belajar. Maka kalau kita masuk ke dalam konsep hasil belajar atau learning output, ya, maka yang paling bagus adalah tentu 100%. Anak belajar, anak menguasai seluruh yang diajarkan oleh ustadz-ustadzanya. Nah, walaupun ini jarang sekali gitu kan. Nah, tapi kalau 85% aja mereka bisa menyerap materi yang mereka pelajari, maka ini sudah termasuk siswa unggul se-Indonesia ini. Andai
itu 5% ke atas mereka bisa bersaing masuk ke universitas-universitas unggulan seperti itu, sekelas ITB, Unpad, UPI atau UI dan lain sebagainya. Seperti itu. Minimal kemampuan anak itu ada di 55%. Nah, 55% ini artinya apa? Artinya adalah anak itu baik-baik saja, insya Allah tidak akan kesulitan mengikuti pembelajaran di kelas yang lebih tinggi, sesuai dengan kurikulum di kelasnya, yang di kelasnya yang lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika learning output-nya itu di bawah itu. Mungkin hanya 40-an, mungkin hanya 20%, atau bahkan di bawah 10%. Nah, apalagi kondisinya seperti ini, maka dipastikan anak-anak ini akan kesulitan mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum di kelasnya. Kenapa? Kemampuan dasarnya tidak cukup kuat. Gitu. Jadi kalau diibaratkan di hafalan Quran, gitu ya, anak yang belum bisa hafiz juz 30 kan nggak akan dikasih tantangan juz 29, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau belum kuat maka akan dikuatkan dulu di juz 30-nya. Seperti itulah kira-kira. Nah, sehingga mereka memiliki kemampuan yang dasar yang bagus ketika naik kelas begitu. Nah, yang terjadi sekarang itu setelah kami lihat itu anaknya bisa jadi naik kelas terus gitu ya, tapi kemudian anaknya menjadi orang tua tentu senang ya melihat orang tua naik kelas atau apalagi naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi bagi anak itu sering, walaupun tidak semua ya, bagi anak itu kebanyakan anak menderita. Kenapa? Karena pelajaran yang tahun-tahun lalu aja belum mereka kuasai. Gitu. Ini di depan mata ketika naik kelas, apalagi naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu jelas tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, kondisi ini kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu. Masalah-masalah akademis pada titik tertentu itu menjadi masalah-masalah psikologis. Apa itu? Ada yang sebut dengan demotivasi. Karena anak nggak bisa, mereka menjadi bete, motivasinya hilang, bilangnya malas. Padahal malas itu efek, bukan penyebab. Karena mereka nggak bisa. Gitu. Lebih parah lagi, setelah demotivasi ada yang namanya frustasi. Sudah, mereka datang ke sekolah tidak lagi untuk belajar, tapi sekedar menggugurkan kewajiban dari orang tua dan agar tetap diberi uang jajan, kira-kira begitu. Ya banyak yang seperti itu. Datang ke sekolah tidak lagi untuk belajar, sehingga pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari para guru atau ustadz-ustadzanya itu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nah, ini tentu menjadi bom waktu yang memprihatinkan. Jadi ada demotivasi, ada frustasi, bahkan depresi gitu. Dan kami sekarang sedang menangani anak-anak yang seperti ini di sini di kantor. Gitu. Bahkan dari sekolah-sekolah unggulan seperti dari SMA 3. Kami sekarang kerjasama dengan SMA 3 Bandung. Biasanya mereka mengirimkannya ke psikolog, sekarang itu dikirimnya ke kami. Alhamdulillah dalam hitungan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka bahkan bisa mengejar yang paling pintar sekalipun. Salah satu contoh, tahun kemarin kami mendapatkan satu anak dari SMA 3. Kondisinya tertinggal, kami bimbing, setelah dites diagnosa hanya kemampuannya di bawah rata-rata, hanya 33%. Kami bimbing 1 bulan jadi 75%, 2 bulan jadi 92%. Gitu. Nah, setelah 92%, kami katakan ke orang tuanya silakan kembali ke sekolah, kemudian ikut belajar normal. Nah, orang tuanya bilang boleh nggak ikut bimbel? Boleh kalau sekarang, karena anaknya sudah bagus. Kalau 2 bulan yang lalu belum siap anak ikut bimbel. Kenapa? Karena materi yang diberikan bimbel sama persis sesuai kurikulum dengan materi sekolah. Gitu. Jadi kalau kondisi anaknya di bawah 55% artinya tertinggal, maka anak akan kebingungan walaupun dibimbelkan, dikirim ke bimbel. Nah, kalau sekarang silakan boleh. Itu 1 tahun, setelah itu kami tidak ada yang namanya komunikasi Bapak dan Ibu. Tanggal 24 Juni, sehari setelah pengumuman UTBK kemarin, gitu ya, anak itu saat itu kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, kemarin itu selesai kelas 12, kami ditelepon oleh orang tuanya, terima kasih atas bantuannya. Anak saya diterima di Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah, alhamdulillah. Seperti itu. Ya, ada anak yang kemudian dari SMA SMA boarding school di Lembang, Nurul Fikri Lembang. Anak ini juara Olimpiade Biologi. Nah, alasannya ikut Olimpiade Biologi itu supaya gampang masuk ke kedokteran Unpad, katanya begitu. Sepertinya meleset, ternyata meleset. Anak ini nggak diterima di Unpad, gitu. Kemudian ibunya curhat, wah jangan-jangan
Saya salah strategi ya Pak, gitu. Yang saya pikir itu biologinya. Oh, ternyata pas masuk ke kedokteran Unpad di UTBK itu lihatnya matematika, katanya seperti itu. Nah, bisa nggak anak saya yang sekarang kuliah tingkat 1 tapi bukan di jurusan kedokteran, anaknya itu tidak semangat di Universitas Brawijaya ya, ikut resen. Saya katakan datanglah ke sini ke Bandung gitu ya. Karena masih pandemi, anak itu datang ke Bandung, dites diagnosa kemampuannya hanya 45%. Kami bimbing sebulan jadi 98%. Alhamdulillah kemarin mendapatkan telepon anaknya diterima di kedokteran. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kondisi anak yang seperti ini yang saya tunjukkan itu jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan ini akan menjadi bom waktu. Ya, kalau dibiarkan ini akan menjadi bom waktu. Anak bisa menjadi gagal menguasai konsep dasar, lemah memahami materi baru, hilang motivasi belajar, dan tidak mendapat pengakuan dalam hal akademik, hilang rasa percaya diri, akan berhenti belajar secara permanen. Ya, seperti yang kami tangani anak dari SMA Dugul Bawasku, gagal memiliki kemampuan berpikir logis analitis, dan kemudian mereka akan berubah sikap atau perilaku negatif demi mendapatkan pengakuan. Ya, nah kemudian untuk selanjutnya saya akan tutup dulu sampai di sini, gitu ya. Mungkin akan lebih menarik kalau kita buka forum silaturahmi atau tanya jawab, begitu, Pak Hasan mungkin ya. Baik, betul Pak. Saya akan kembalikan ke Pak Hasan. Siap. Ya, silakan Pak Alhamdulillah. Hasan. Terima kasih Pak Asep atas pemaparannya di segmen pertama ini. Baik, sahabat semua, di komite ini sudah bergabung juga ada Dr. Della, selanjutnya juga ada Ibu Depi, juga terima kasih sudah bergabung. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah stay tune dari tadi, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua juga sudah membaca company profile dari Tresen ini. Baik, dibuka komunikasi sahabat semua. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh open mic. Bagi yang sedang tidak bisa membuka kamera juga tidak apa. Silakan rekan-rekan bisa langsung komunikasi. Boleh, silakan. Silakan rekan-rekan di komite. Ini alhamdulillah dari kelas 9 juga ada ketua divisi pendidikan tahun lalu ya Budi ya. Silakan juga jika ada yang dikomunikasikan. Untuk tataran teknis nanti tanggal 3 insya Allah akan dibahas internal komite bersama sekolah tentunya. Silakan kalau misalkan rekan-rekan sedang tidak bisa membuka mic juga bisa boleh di kolom chat saja, bisa dituliskan supaya dibahas oleh Pak Osep. Silakan teman-teman. Nah, sebentar. Khawatir ada yang sudah bertanya melalui WhatsApp juga. Oh, belum. Baik, Pak Osep, ini perihal diagnosanya ini ya. Kemarin sempat ada di diskusi itu. Nah, metode diagnosa itu seperti apa katanya begitu? Baik Pak Hasan. Terima kasih. Jadi saya mundur sedikit di sebuah media itu, ini bahkan ada informasi Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Pusat Pak Iwan Syahril itu mengatakan, terutama beliau menyoroti tentang PJJ gitu ya, bahwa pandemi yang lebih dari 2 tahun ini memaksa insan pendidik untuk melakukan PJJ, dan PJJ ini itu bisa dikatakan untuk sekolahnya mungkin efektif, tapi entah untuk anaknya begitu. Karena kan tidak terpantau gitu kan. Nah, anaknya kameranya off, mungkin anaknya sambil tiduran begitu kan. Mungkin anaknya sambil main game seperti itu. Itu menjadikan hasil belajarnya atau learning output-nya menjadi tidak efektif. Nah, beliau mengatakan bahwa kondisi ini menimbulkan apa yang disebut dengan learning loss gitu.
Nah, learning loss-nya itu dampaknya sedemikian besar atau signifikan sehingga butuh waktu kurang lebih 9 tahun katanya untuk apa? Untuk memulihkannya. Bayangkan Bapak dan Ibu, 9 tahun anak Bapak dan Ibu sekarang SMP kelas 7 misalkan. Kalau 9 tahun artinya kan sudah lulus S1 harusnya. Atau anaknya kelas 9 berarti harusnya 9 tahun ke depan itu sudah harus lulus S2 kan seperti itu. Nah, tapi bagaimana memulihkannya? Nah, kami insya Allah dari Tresen ini memiliki metodologi ya, memiliki insya Allah terobosan baru gitu ya, yang tidak harus butuh 9 tahun, bahkan tidak harus butuh 1 tahun. Insya Allah kami bisa memperbaiki kondisi Ananda itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, apa yang kami lakukan gitu ya? Kami memiliki 2 instrumen ya. Yang pertama adalah instrumen diagnosa dan yang kedua adalah instrumen treatmentnya gitu. Nah, izinkan saya share screen lagi, Pak Hasan. Bahkan sekalian di kolom chat juga ada pertanyaan dari Budiah ini. Oh, baik. Bisa langsung dibahas juga sama Pak Osip. Apakah ada pendampingan setelah keluar hasil tes diagnostik? Betul. Ternyata ada Baik, lanjutannya. Silakan Bapak. baik. Ya, ini tadi ini yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan butuh 9 tahun katanya untuk pemulihannya. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi di kami ada yang namanya tes diagnosa akademik, konsultasi belajar, dan treatment begitu. Nah, tes diagnosa akademik ini mungkin supaya gampang menganalogikannya ya, mirip seperti medical check up kurang lebih kalau di medis. Nah, medical check up. Kalau anak Bapak dan Ibu terasa panas atau sepertinya kurang sehat, pasti sebagai orang tua kita curiga ini ada yang tidak baik nih, ada yang tidak beres dari sisi kesehatan medis anak. Tapi karena kalau orang tuanya dokter tentu akan menjadi mudah langsung mengidentifikasi permasalahan dan obatnya apa. Tapi kalau orang tuanya bukan dokter, maka langkah yang paling bijak adalah membawa anak ke dokter begitu ya, atau ke rumah sakit karena di sana ada para ahlinya yang namanya dokter. Nah, dibawa ke sana dokter tentu tidak langsung memberikan obat, akan konsultasi, terus akan memberikan tes stetoskop, kemudian tes diagnosa berupa tes darah biasanya kan seperti itu. Nah, hasilnya itu akan dianalisa oleh dokter, nanti akan disimpul, oh ini permasalahannya di sini gitu. Tapi kalau permasalahannya lebih parah, misalkan hepatitis, harus ada tes diagnosa lanjutan biasanya yang biayanya lebih mahal gitu kan, seperti itu. Nah, jadi intinya harus didiagnosa dulu. Nah, kalau mereka tes diagnosanya medis, maka Tresen ini kami memiliki tes diagnosanya akademis, kurang lebih seperti itu. Nah, tes diagnosa ini memberikan beberapa informasi, insya Allah informasinya sangat penting gitu. Nah, kalau kita lihat tes diagnosa akademik Tresen itu akan melihat satu, kemampuan real anak ada di mana gitu. Jadi kita bisa melihat kemampuan real anak ada di mana, dan yang kedua kita bisa melihat mengidentifikasi di mana letak kesulitan belajar anak begitu. Nah, yang ketiga bahkan kita bisa melihat apakah ini termasuk kategori anak yang ceroboh atau anak yang salah konsep, seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu insya Allah kami datang dengan solusinya. Nah, banyak yang bertanya, apakah ini tes diagnosa ini mirip seperti psikotes? Oh, tidak, gitu ya. Tidak sama dengan psikotes karena psikotes itu ranahnya beda. Kalau kita lihat apa sih yang bisa dilihat dari psikotes? Satu kan melihat IQ gitu ya. IQ anak berapa. Terus yang kedua, apakah normal, di atas normal atau di bawah normal, kurang sulit seperti itu. Nah, yang kedua melihat dari tes psikotes ini gaya belajar dominan anak. Apakah gaya belajarnya itu auditory, ataukah visual, ataukah kinestetik, dan sebagainya. Kemudian juga beberapa kemampuan lain termasuk kemampuan verbal dan lain sebagainya. Tapi psikotes tidak bisa melihat di mana letak kesulitan belajar anak, gitu. Makanya yang banyak orang tua yang datang ke kami, termasuk kemarin dari SMP pribadi, itu datang, Pak kenapa ya? Hasil psikotes anak saya IQ-nya di atas rata-rata, tapi kok akademiknya tertinggal, seperti itu. Kenapa? Nah, yaitu tadi karena psikotes bisa melihat IQ, tapi tidak bisa melihat di mana letak kesulitan belajar anak,
Nah, kami bisa. Jadi kami bisa melihat satu kemampuan real anak ada di mana tanpa melihat mereka itu kelas berapa sekarang, kan kemampuan realnya belum tentu ada di sana. Nah, yang kedua bisa melihat letak kesulitan belajar anak, kemudian apakah anak itu salah konsep atau ceroboh, itu bisa kami lihat dan kami datang dengan solusinya. Sehingga setelah tes diagnosa itu nanti akan kami berikan konsultasi belajar. Ya, konsultasi orang tua dengan kami dengan Tresen sehingga solusinya apa nih kalau kondisi anak seperti ini. Seperti itu. Nah, saya masuk ke Tresen diagnostic test ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan memperoleh berbagai informasi yang tadi itu, baik itu kemampuan real anak, kesulitan belajar anak, ya kemudian solusinya apa. Nah, dari tes diagnosa itu atau diagnostic test itu, kami memiliki scoring system. Nah, scoring sistemnya adalah kalau hasilnya 55%, minimal 55% atau apalagi di atas 55%, maka anak Bapak dan Ibu baik-baik saja. Ya, artinya insya Allah mereka bisa mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang sekarang di kelasnya itu dengan mudah. Seperti itu. Tidak akan kesulitan. Nah, apakah disebut unggul? Belum. Nah, kalau unggul itu 85% ke atas. Gitu. Kalau 85% ke atas, anak Bapak dan Ibu bahkan bukan saja anak unggulan di Darut Tauhid, se-Indonesia. Gitu. Jadi se-Indonesia itu bisa masuk kategori anak unggulan. Andai saja kelas 12, misalkan seperti saya katakan tadi, maka anak yang skornya 85% ke atas bisa bersaing masuk ke kedokteran, ke ITB, UI dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau skor dari hasil diagnostik test itu di bawah 55%, artinya kemampuan anak ini tertinggal gitu. Dan ini yang menjadikan yang saya sebut tadi permasalahan akademis pada titik tertentu bisa berefek menjadi permasalahan psikologis yang berupa demotivasi, frustasi bahkan depresi seperti itu. Ya, ini contoh Bapak dan Ibu. Ya, contoh hasil tes diagnosa sengaja saya tutup namanya gitu ya. Nah, anak ini anak kelas 7 gitu. Saat didiagnosa kemampuannya 39%. Artinya kan di bawah rata-rata, di bawah 55%, ya. Atau anak ini bahkan lebih parah, kemampuannya hanya 17%, gitu. Atau yang ini bahkan lebih parah, kemampuannya hanya 4%. Bayangkan anak kemampuannya seperti ini harus belajar di kelas 7 misalkan. Berarti anak ini lulus SD gitu kan, seperti itu. Anak ini sangat tidak siap, ya. Nah, kemudian ya tes diagnosa itu kami berikan selama 90 menit maksimal, ya. 90 menit, beda kelas atau beda tingkat, beda instrumen. Karena harus disesuaikan dengan kelas mereka masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian keluarlah hasil seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kami menyediakan konsultasi belajar. Nah, orang tua biasanya pada konsultasi apa yang harus dilakukan. Nah, intinya kalau di bawah 55% maka mereka harus ikut treatment, ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan intervensi gitu ya. Nah, yang di bawah standar ini. Nah, kami memberikan intervensi, insya Allah kami memiliki metodologi yang bisa mengakselerasi kemampuan anak. Gitu. Nah, setelah itu masuk ke yang namanya Tresen treatment. Nah, Tresen treatment ini seperti yang saya katakan tadi 1 sampai 3 bulan. Tapi kita melihat progres anaknya itu per bulan. Nah, per bulannya ada 20 kali tatap muka. Nah, intensif Bapak dan Ibu. Jadi 20 ini dibagi ke dalam 4 minggu, berarti 20 dibagi 4, 5 pertemuan 1 minggu. Senin sampai Jumat biasanya gitu, dengan durasi 1,5 jam atau 90 menit. Nah, dari treatment ini kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan aspek psikologis dan akademis. Insya Allah pendekatan psikologis kami pendekatan psikologis Qurani, ya. Kemudian ditambah dengan pendekatan akademis. Kenapa harus ada pendekatan psikologis? Karena bagi anak-anak yang tertinggal, apalagi jauh tertinggalnya kayak tadi 4%, itu justru terberatnya di pendekatan psikologis. Mereka itu sudah hilang semangat belajarnya. Nah, sebelum diberikan materi, mereka harus
kami perbaiki dulu, kami yakinkan dulu bahwa mereka bisa, mampu. Seperti itu, bangkit. Ya. Nah, jadi pendekatan psikologis ini ada 4 kali, pendekatan psikologis formal, ada pendekatan psikologis informal. Pendekatan psikologis formal ada 4 kali, di awal pertemuan pertama, awal pertemuan minggu kedua, awal pertemuan minggu ketiga, dan di akhir setelah post-test. Tujuannya apa? Untuk memulihkan, meningkatkan, dan menstabilkan motivasi belajar mereka. Seperti itu. Nah, tapi kami sadari bahwa kalau hanya pendekatan psikologis itu tidak cukup. Ya, kenapa? Karena inti masalah belajar anak yang sedang belajar itu ada di akademis, gitu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau hanya pendekatan psikologis, mereka misalkan sudah termotivasi dengan baik, masuk lagi ke kelas, menemui lagi yang namanya pelajaran matematika misalkan, atau anak SMA fisika, kan pusing lagi, demotivasi lagi, frustasi lagi. Nah, ini kita hindari. Maka kami gabungkan pendekatan psikologis dengan pendekatan akademis. Nah, di pendekatan akademis ini kami tidak hanya akan menunjukkan ke anak, tapi juga anak akan mengalami dan merasakan betapa matematika itu mudah, betapa fisika itu mudah, ya, seperti itu. Dan mereka akan merasakan. Dan kami memiliki metodologi yang bisa mengakselerasi, ya, kondisi mereka yang tertinggal bisa mengejar bahkan yang paling unggul. Nah, kemudian ada aspek evaluasi di akhir kami memberikan yang namanya post test dan tentu nanti akan dilaporkan gitu ya, baik ke orang tua maupun ke pihak sekolah. Seperti itu. Nah, contoh Bapak dan Ibu, ini yang tadi 39%. Setelah kami bimbing 1 bulan, itu anaknya kemampuannya menjadi 91%. Bayangkan dari kondisi tertinggal 39%, kami bimbing 1 bulan, Masya Allah, jadi 91%. Nah, setelah itu apa yang kami katakan? Sudah cukup 1 bulan saja. Karena kamu sekarang bahkan sudah melebihi, bukan hanya melampaui 55%, bahkan melampaui 85%. Cukup. Kembangkan sekarang yang sisi yang lain, kemampuan yang lain. Dari tersebut cukup 1 bulan. Nah, itu yang contoh 1 bulan. Ada juga yang seperti ini, kemampuan awal 17%. 1 bulan jadi 53%. Nah, 53% ini masih di bawah 55%. Setelah konsultasi lagi dengan orang tua dan anaknya tambah semangat, mau lanjut ke bulan kedua. Nah, apa yang terjadi di bulan kedua? Menjadi 87%. Ya, jadi 17, dari 17 bulan pertama 53, bulan kedua menjadi 87%. Saya katakan cukup 2 bulan. Nah, ada anak yang tadi itu contohnya 4%, kondisi awal 1 bulan, alhamdulillah menjadi 42%. Kami apresiasi. Dan orang tua sekolah harus mengapresiasi karena kenaikannya sesungguhnya sudah tinggi, berlipat-lipat dari 4 ke 42. Cuman belum cukup, belum sampai ke 55%. Maka kami rekomendasikan tambah 1 bulan. Gitu. Anak itu dan orang tua setuju menambah 1 bulan. Apa yang terjadi? Dari 4%, 1 bulan 42%, 2 bulan anak menjadi 82%. Nah, Bapak dan Ibu, yang kami kuatkan adalah kemampuan atau kompetensi atau daya analisa mereka dari sana. Artinya dari sisi akademik. Tapi ada manfaat lain ternyata yang biasa muncul seiring dengan kemampuan anak yang meningkat, itu hal-hal yang sifatnya psikologis juga menjadi membaik. Ya, setiap anak ini berbeda-beda, tapi kami menyebutnya bonus gitu, ya. Bonus dari sisi psikologis itu ada anak yang tadinya tidak pede, menjadi pede. Yang tadinya komunikasinya misalkan terbata-bata atau istilahnya introvert. Ternyata setelah dikuatkan kemampuannya, anak itu jadi ekstrovert. Nah, ini contoh anak yang ini dari 4%, ya. Dari 4%, itu saat dia kondisi 4%, anak ini ngobrol pun tidak mau. Belajar pun tidak mau. Ketika ditanya tentang dirinya selalu jawabnya tidak tahu. Ditanya tentang orang tuanya enggak tahu. Selalu seperti itu. Tapi perlahan tapi pasti 1 bulan terlampaui 42%. Kemudian 2 bulan jadi 82%. Nah, minggu ketiga di bulan kedua anak ini diajak ngobrol lagi karena kami ada pendekatan psikologis tadi. Apa yang terjadi? Anak ini waktu itu yang memberikan motivasi adalah Bu Eti. Anak ini begitu segar dan begitu ceria sampai bertanya, "Ibu mau ngobrol sama aku?" "Iya, mau duduk sebelah kanan atau sebelah kiri? Tapi aku sambil ngerjain lesson-nya." Itu saja sudah terlihat anak itu sekarang begitu pede ngobrolnya gitu ya, dan tidak ada rasa malu. Awalnya dia begitu malu. Nah,
Kemudian ketika ditanya satu pertanyaan, manfaat apa yang kamu rasakan setelah hampir 2 bulan ikut resep? Luar biasa, Ibu. Aku tidak hanya saja jago menghitung, tapi aku juga bisa ngajarin ke teman-teman aku cara berhitung ya dengan baik, dan seluruh pelajaran apapun pelajaran jadi terasa jauh lebih mudah. Begitulah ketika daya analisa berhasil ditingkatkan, maka itu daya analisa itu dibutuhkan untuk mempelajari apapun. Seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Hasan untuk sementara. Siap, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan yang lengkap dan dilengkapi dengan sampel-sampelnya, dan juga di kolom chat juga sudah di replay. Ini pertanyaan dari Bu Tintin, bagaimana kalau misalkan seperti di kita nih di Darut Tauhid, di SMP Darut Tauhid, tadi sudah diberikan jawaban juga. Jadi nanti dari tim Tresen akan silaturahim seperti yang disampaikan tadi, dalam sebulan ada 20 hari. Alhamdulillah. Baik, sahabat semua, adakah dari sahabat yang lain yang bertanya kembali? Silakan, bisa di open mic ataupun Bu Dokter sudah open mic? Tanya. Boleh silakan Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Punten. Mangga. Masya Allah ya kalau menjelaskan dari penjelasan Bapak tadi. Tapi ada beberapa hal mungkin karena tadi saya nggak ikut dari awal ya, tetapi secara simple thing ya gitu kan, biasanya kita kalau mau ini, kita tuh metodenya dengan apa, outputnya seperti apa, treatmentnya nanti seperti apa gitu kan. Karena tadi kalau saya dengar ini berbeda dengan psikotes. Treatment, kan kalau psikotes itu, tadi Bapak sudah menjelaskan, bahwa kalau psikotes itu cara belajar anak, apakah dia termasuk kinestetika atau seperti apa. Tetapi di sini sepertinya lebih ke arah habituasi ya, kebiasaan anak, apakah dia bisa menerima pelajaran dengan baik, atau termasuk orang yang slordeh kah, atau yang pelupa kah gitu. Nah, tetapi mungkin secara simpel saja, karena saya juga punya anak nih ya, jadi tertarik sekali gitu. Secara simpelnya, pada saat pendiagnostikan indikator apa yang nanti akan diambil oleh tim, itu pertama. Yang kedua, setelah terdiagnostik, ternyata kan tadi ada psikologinya juga, apakah juga plus akademisinya, seperti itu. Nah, kemudian kan apa ya? Kalau kita lihat kan setiap suatu program tuh ada output yang pasti harus terkendali. Nah, indikator akhir itu seperti apa gitu. Hapunten ya Pak ya, soalnya tadi nggak ngikut dari awal. Mungkin itu saja Bapak, hatur nuhun. Mangga, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter sudah bertanya. Nanti bisa diulas ataupun disampaikan ataupun dijawab Pak. Jadi ini Bu Dokter Dela ini selain mempunyai 2 anak di SMP Putra, beliau juga mempunyai 1 putri di kelas 2 SMA DTBS gitu di Kalong begitu. Jadi keluarga beliau putra-putranya di Darut Tauhid. Silakan Pak Asep. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa insya Allah yang menjadi dasar menjadi acuan utama kami itu di program ini adalah Al-Quran, begitu ya. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa analisa itu yang menjadi, atau ikro di dalam Al-Quran itu menjadi hal yang utama, begitu ya. Saya buka lagi ya. Nah ini gitu ya, bahwa kita sepakat dengan apa yang kita yakini selama ini, yang menjadi dasar utama kita itu, atau ilmu yang tertinggi itu adalah agama, begitu. Nah, agama ini baik hablum minallah atau hablum minannas, hablum minannas yang ada hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Manusia dengan manusia itu ilmu pengetahuan sosial kan di sekolah di ini ya. Manusia dengan alam disebutnya ilmu pengetahuan alam. Baik hubungan vertikal hablum minallah maupun hablum minannas itu dibutuhkan yang namanya ilmu dasar yang disebut dengan ikro.
Nah, ikro ini kita pahami tidak hanya sebagai membaca biasa, tapi juga lebih dalam lagi yang namanya menganalisa. Jadi artinya untuk bisa menjadi luar biasa di dalam pemahaman atau keyakinan dan implementasi hubungan vertikal dan hubungan horizontal, hablunallah dan hablum minannas ini dibutuhkan daya analisa gitu. Nah, daya analisa ini datang dari mana? Tentu tidak dari satu cara, ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu ada analisa yang namanya analisa history. Kisah Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu adalah kisah lengkap tentang psikologi manusia. Maka psikologi manusia itu sudah sebetulnya berdasarkan Al-Qur'an sudah cukup, tidak harus berkiblat ke barat gitu. Nah, jadi asal tinggal apa yang paling penting bagaimana kita ikronya atau analisanya. Nah, selain analisa histori, ada satu lagi yaitu analisa numerasi gitu. Nah, itu di Al-Qur'an seperti yang saya katakan tadi ada. Bagaimana Quran surat An-Nisa ayat 12 berbicara tentang hukum faraid atau bab faraid. Berarti di sini setiap muslim harus bisa perhitungan bagi waris. Nah, ini apa? Kalau kita analisa ada makna yang tersirat di sana, harus jago di pembagian. Gitu kan? Bagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang konsep sodako. Itu kan Allah kemudian akan mengganti dengan pahala yang berlipat. Itu kan konsep perkalian atau bahkan eksponen. Seperti itu. Ya. Bagaimana kisah Nabi Nuh, ya, Al-Ankabut ayat 14, bahwa kami kirim Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Hasilnya berapa? 950 tahun. Tidak disebutkan 950 tahun, tapi 1000 tahun dikurangi 50 tahun begitu di Al-Ankabut ayat 14. Ini ada makna tersirat, berarti memang kita harus bisa pengurangan gitu. Atau kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi ayat 25. Bagaimana Ashabul Kahfi di gua 300 tahun plus 9 tahun ditambah 9 tahun. Itu kan mana tersirat. Jadi analisa yang namanya analisa berhitung ini atau analisa numerasi ini menjadi analisa yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk siswa dan juga mahasiswa. Dan itu sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Abdul Qadir dari ITB, begitu ya. Beliau adalah Ketua Kimia Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ilmu terapan matematika adalah fisika, ilmu terapan fisika adalah kimia, ilmu terapan kimia adalah biologi, dan ilmu terapan biologi adalah ilmu kehidupan, termasuk ilmu-ilmu sosial. Seperti itu. Nah, artinya apa? Matematika atau ilmu berhitung ini dianggap sebagai mother of science, dan itu berlaku secara universal. Jadi tidak akan ada fisika kalau kimia atau biologi kalau tidak ada ilmu berhitung. Kenapa? Karena seluruh keilmuan, seluruh profesi itu butuh yang namanya kemampuan analisa. Dan analisa ini kan banyak sekali yang namanya hitung-hitungan. Coba bagaimana seorang muslim bisa jago dalam hal ekonomi kalau tidak bisa menganalisa yang namanya ekonometri, kan seperti itu. Seorang ustadz tidak bisa, kan ustadz yang ilmunya mumpuni kalau bagi waris saja atau bab faraid tidak bisa, atau menentukan arah kiblat atau hilal datang, semuanya itu ilmu berhitung, ya, seperti itu. Nah, dari dasar itulah maka wajar gitu kan ketika kemudian ilmu berhitung ini dijadikan sebagai mother of science karena kandungannya 100% logika, dan jika dikuasai dengan baik akan meningkatkan daya analisa. Seperti itu. Nah, dari dasar itulah maka kami melihat dan kemudian melakukan dalam tes diagnosa ini itu kemampuan berhitung anak dari sana, ya. Dan ini sesuai dengan saya katakan tadi di awal bahwa pengukuran prestasi belajar tingkat internasional yang disebut dengan PISA, Program for International Student Assessment, yang kantor pusatnya di Paris, itu yang diukur itu kemampuan numerasi, literasi, dan sains. Dan sekarang diadopsi oleh kurikulum pendidikan Indonesia. Bahkan di kurikulum Merdeka ini yang namanya kemampuan berhitung adalah disebutnya mata pelajaran essential. Ya, itulah mengapa, mungkin kalau boleh saya simpulkan, itulah mengapa kenapa pelajaran berhitung itu selalu ada di setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah walaupun bukan jurusan matematika selalu ada yang namanya MATDAS, mata kuliah dasar 1, MATDAS 1, MATDAS 2. Karena alasannya tadi, ya, ini terkait dengan penguatan daya analisa. Nah, begitu Bunda.
Nah, kemudian itulah yang jadi dari pendekatan akademis, kami mengambilnya dari sisi itu, numerasi. Ya. Kemudian dari setelah tes diagnosa, kemudian masuk ke treatment tadi, dan di treatment tadi seperti saya katakan ada pendekatan aspek psikologis dan ada pendekatan aspek akademis. Nah, insya Allah pendekatan aspek psikologisnya kami psikologis Qurani seperti itu. Nah, dengan pendekatan aspek psikologis Qurani ini, anak itu menjadi kemudian muncul lagi harapannya, ya, bahwa mereka kondisinya separah apapun itu insya Allah akan bangkit, bisa diperbaiki sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada dalam dirinya. Artinya harus memaksimalkan ikhtiar. Seperti itu. Maka ketika anak misalkan setelah didiagnosa lemah nih eksaknya, ya biasanya kan solusinya apa? Jangan pilih eksak, jangan pilih IPA, begitu kan? Pilihnya sosial saja karena lemah di eksak. Seperti itu. Artinya apa? Jangan memilih jurusan yang anak itu lemah. Bagi kami tidak berlaku itu. Bagi kami kalau anak hasilnya lemah, insya Allah akan kami kuatkan. Gitu ya. Saya punya contoh. Ya, anak di SMA Edu Global School tahun 2020 saat pandemi itu datang ke kami. Ya, kami diundang oleh keluarga Masjid Salman ITB. Ya, pesertanya itu ada 600 tersebar dari Sabang sampai Merauke yang rata-rata lulusan ITB. Gitu kan, dari sana selama pandemi itu banyak siswa bahkan sampai dari Balikpapan, 3 anaknya dibawa ke sini sampai nyewa apartemen. Alhamdulillah 2 bulan di sini di Bandung mereka pulang datang dalam keadaan error, pulang dalam keadaan luar biasa, ya. Ada satu orang tua yang juga lulusan ITB nelpon, "Pak, saya punya masalah." "Apa Bapak masalahnya?" "Anak saya sudah minta izin ke saya untuk berhenti sekolah selamanya. Saya bingung. Anak saya yang pertama itu di Jerman kuliahnya. Ini anak kedua itu minta izin berhenti sekolah selamanya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan." Saya bilang, "Datang aja ke kantor kami. Insya Allah saya bisa bantu." Akhirnya datang ke kantor kami, dan anaknya bisa tergambarkan, bisa terbayangkan oleh Bapak dan Ibu, sudah frustasi, bahkan dia depresi. Tidak mau melanjutkan sekolah. Gitu kan. Ibunya bilang, "Pak, anak saya ini puasa Senin Kamisnya tidak pernah bolong. Alhamdulillah anak saya soleh. Dan anak saya sering mengeluh bagaimana, karena dia selalu ranking terakhir sejak SD, SMP, dan SMA itu selalu ranking terakhir. Dan itu ketika saya tanya ke anaknya, "Kenapa kamu mau berhenti sekolah, Nak?" "Buat apa sekolah, Om? Aku tidak pernah ada yang ngerti dari apa yang aku pelajari. Kenapa? Aku selalu ranking terakhir dari SD sampai SMA berpuluh tahun, berbelas tahun seperti itu. Jadi buat apa sekolah? Terus kamu kalau tidak sekolah mau apa, Nak?" "Main game aja, Om. Karena dengan main game juga bisa menghasilkan uang." Begitu. Kan ini sudah mindsetnya sudah error kalau seperti ini, gitu ya. Akhirnya saya tanya, "Nah, yang nasibnya seperti kamu itu bukan hanya kamu sendiri. Di Indonesia ini banyak yang seperti kamu kondisinya. Tapi Om janji ke kamu, Om bisa sembuhkan kamu. Mau nggak kalau Om bantu? Bahkan kamu bisa mengejar yang paling pintar sekalipun. Beri Om waktu 1-3 bulan." Nah, terus dia balik bertanya, "Emang bisa Om?" "Bisa. Om punya metodologi yang insya Allah tingkat keberhasilannya 100%. Kamu bisa leading." "Mau kalau gitu. Ayo tes diagnosa." Di tes diagnosa lah. Kemampuannya berapa? Jauh di bawah 55%. Kan minimal itu harus 55% ya. Anak baik-baik saja 55%. Ini berapa? 16%. Saya tunjukkan ke orang tuanya, "Ini Pak, kondisi inilah yang menjadikan anak ini semakin tidak mau sekolah." Hasil psikotes, IQ-nya bagus kan? "Bagus Pak." "Iyalah, bagus. Ayahnya aja lulusan ITB." Gitu kan. Ayahnya aja tuh pejabat kan di BUMN. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, psikotes tidak akan bisa melihat di mana tak kesulitan belajar anak. IQ-nya bagus, tapi bagaimana dengan permasalahan belajarnya? Maka pendekatannya harus psikologi pendidikan. Nah, kami ini mengembangkan psikologi pendidikan. Gitu. Jadi tidak hanya dari aspek psikologis, aspek akademis yang kami lihat. Gitu. Akhirnya gimana? Ayo diagnosa. Nah, mau nggak ikut diagnosa? Treatment? Akhirnya anak itu mau. 1 bulan kami treatment 20 kali pertemuan. Alhamdulillah. Dari 16 menjadi 61%. Si ayah ketika mengetahui hal ini nangis. Manggil saya Ustadz. "Ustadz terima kasih ya." Saya bilang terlalu tinggi kalau saya disebut Ustadz. Tapi kan itu dilihat lagi, Ustadz itu adanya guru, oke. Itu tidak masalah. Ya. Dan "Ustadz terima kasih. Anak saya ternyata bisa baik ya Ustadz ya." "Alhamdulillah, qadarullah." Saya bilang. Ar-Ra'd ayat 11 ingat ya Pak. Gitu kan.
dan An-Nahl 43. Nah, setelah itu anaknya dan juga orang tuanya bersemangat, tambah semangat. Lanjut ke bulan kedua, itu katanya. Oke, lanjut ke bulan kedua. Bulan kedua anak itu tambah keren. Jadi dari 16%, 1 bulan 61%, 2 bulan menjadi 86%. 86%. Saya bilang lagi ke orang tuanya, Bapak silakan, ini anaknya sudah semakin baik. Saya pikir udah di atas 85%, ini udah bagus. Anaknya ketika ngobrol sekarang semakin ceria dan pede banget gitu kan. Dan sudah di awal ditanya, itu sebelum treatment, ketika ditanya cita-cita kamu apa, nggak ada. Main game aja. Setelah 2 bulan, 1 bulan dan 2 bulan ditanya, cita-cita aku mau ke Akmil atau ke Jerman, mengikuti kakak aku. Gitu. Nah, setelah itu sudah 86%. Ayahnya, kan ditersen bisa 3 bulan ya? Bisa, Pak. Udahlah maksimalkan aja 3 bulan. Oke, 3 bulan. Hasil akhir 92%. Saya katakan, andai kamu di IPA, kamu bisa masuk ITB. Insya Allah, tapi kamu IPS ya? Iya, tapi nggak apa-apa, Om. Nah, setahun sudah, ya, kemarin 2021 dia lulus, ya. Kemudian 2021 itu akhirnya bilang akan mencoba ke Jerman mengikuti kakaknya. Sebulan yang lalu itu nelpon saya, ngontak saya, Om, lagi ada di Jalan Bengawan 40 nggak, kantor kami di Jalan Bengawan 40. Ada. Aku mau silaturahmi, boleh, datang. Anak itu datang sore 4:30. Bawa oleh-oleh segala macam. Untuk apa ini? Ini sambil jalan aja. Begini Om, aku kesini mau pamitan, katanya. Kenapa? Aku mau berangkat ke Jerman, insya Allah hari Minggu besok. Oh, kamu mau jalan-jalan? Bukan. Aku diterima di Universitas Negeri di Jerman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kamu diterima di Universitas Negeri, Om. Emang kamu bisa tesnya? Bisa. Apa tesnya? Matematika, cuma pakai bahasa Jerman aja, katanya gitu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi alhamdulillah kondisi anak yang seperti ini, ya termasuk bahkan dari daerah nih, dari kota Tasikmalaya, anak itu ranking terakhir kelas 11 dari 180 siswa kelas IPA, kelas 11 IPA, anak ini ranking terakhir, ranking 180. Ibunya datang, gitu ya, karena udah oleh wali kelasnya, oleh BK-nya dikatakan tidak bisa masuk kedokteran. Bu, kasihan nanti anaknya stres, kedokteran itu susah, katanya gitu, nanti anaknya stres. Akhirnya dia mendengar tentang Tersen, kami ada kantor di kota Tasik. Datanglah ke kantor kami, Pak, bisa nggak dibantu anak saya ranking terakhir mau masuk kedokteran? Insya Allah bisa. Karena jurusan apapun yang anak pilih, satu yang penting anaknya harus pinter dulu. Kalau anaknya tidak dipinterkan dulu, kondisi sebenarnya seperti ini, jurusan lain pun selain kedokteran anak nggak akan bisa. Akhirnya dites diagnosa. Anak itu kelas 11. Kemampuan real anak itu kelas 2 SD paling juga. Seperti itu. Akhirnya kami bimbing, masuk ke kelas 12, anak itu sudah mulai pinter. Selesai kelas 12, anak itu daftar ke kedokteran Unpad. Gitu ya. Setelah SBMPTN, UTBK gitu, nunggu beberapa minggu, sehari sebelum pengumuman anak itu datang lagi. Om, besok pengumuman online. Iya, gimana? Tunggu aja besok. Bukan, ini nomor peserta SBMPTN aku, tolong lihat ya besok hasilnya. Kenapa nggak kamu lihat sendiri? Karena kalau aku belum siap secara mental setelah kerja keras ini, ternyata kalau tidak lulus, aku jadi nanti down. Jadi tolong lihat. Oh gitu, oke. Besoknya kami buka laptop, masukkan nomor peserta SBMPTN anak itu, apa yang diterima, ya apa yang tertulis di sana. Selamat Fatimah, nama anak itu Fatimah. Selamat Fatimah, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Sekarang anak itu di Jerman. Seperti itu. Dan itu tidak sendiri, berenam. Dan berenam kalau anak kan memilih teman itu teman senasib gitu ya. Semuanya error semua. Gitu. Alhamdulillah itu 6-6-nya diterima di Universitas Negeri. Seperti itu Pak Hasan, saya kembalikan ke Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Osep. Alhamdulillah nampaknya ini kita sudah di jam 5:13 juga. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu anggota komite dan oke, semua sudah dijawab juga ya, pertanyaan di kolom chat juga. Oke, semua sudah di replay. Baik, kita close terlebih dahulu. Selepas ini reknya. Oh, Dokter Arif dulu. Silakan, Dokter Arif boleh bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Salam kenal Pak Osep dan tim. Saya Arif
dari Karawang. Salam kenal Dokter Arif. Ya, Semoga sehat selalu. baik. Terima kasih. Luar biasa presentasinya Pak Hasan nih. Kayaknya saya perlu didiagnosa juga ini. Agak lemot. Ya, gini Pak, dari bahan awal tadi yang kami terima sempat baca di company profile-nya Tresen seperti itu. Itu tadi kalau masalah metode dan sebagainya sudah teman-teman juga sudah banyak yang bertanya bagaimana metode, kemudian output dari sisi akademik juga sudah dijelaskan. Tadi di halaman-halaman akhir mungkin di company profile-nya itu kan ada klien yang kerja sama ya Pak ya gitu. Yang menariknya memang udah itu cukup banyak ya Pak ya dari boarding school juga yang menjadi klien dari Tresen seperti itu. Nah mungkin yang ingin saya tanya Pak untuk khususnya yang klien yang boarding school gitu ya, ada Shiva di situ disebutkan. Apakah itu ini Pak semua santrinya ya di asesmen semua seperti itu. Kemudian yang keduanya apakah treatment ini semua santri di treatment ataukah ada kriteria tertentu di treatment, misalkan hanya yang standar di bawah tadi yang sudah disampaikan ya ada 55% atau seperti apa gitu. Nah kemudian kalau dari sisi output akademik ini kan memang yang dituju ya Pak ya sebetulnya ya ketika anak sekolah kan didiagnosis kemudian dia di treatment kan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan akademiknya. Betul. Ini kalau untuk anak-anak sekolah ini akan tercermin sebetulnya kemampuan akademik itu di kesuksesan lah dalam tanda kutip ya, kesuksesan meraih impian sekolah lanjutannya gitu. Betul. Mungkin boleh berbagi informasi Pak buat kita semua gitu untuk dari klien-klien yang pernah ditangani oleh Tresen khususnya yang mungkin satu institusi sekolah ya, boarding misalnya kayak Ashifa dan lain-lain seperti itu sebetulnya bagaimana impact-nya terhadap terterimanya misalnya seorang santri-santri atau siswa-siswa di sana di sekolah lanjutannya gitu Pak, di PPDBK atau misalkan ada yang level SMA dia ke perguruan tingginya gitu seperti itu karena itu kan yang sebetulnya salah satu output yang kita ini juga ya kita impikan gitu ya. Betul. Ketika misalnya mengikuti program ini gitu. Mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arif atas pertanyaannya. Insya Allah pertanyaan ini juga mewakili semua begitu ya. Baik, yang pertama tadi adalah apakah untuk seluruh santrika atau tidak gitu. Nah, pertama apakah ini untuk seluruh santri atau tidak itu tergantung kepada kebijakan lembaga begitu. Nah, ada lembaga yang atau sekolah yang menjadikan ini dijadikan program resmi sekolah. Nah, ada juga lembaga yang belum menjadikan ini sebagai program resmi sekolah. Contoh, contoh yang sekarang sedang berlangsung adalah di Nurul Fikri Boarding School Lembang. Gitu. Kami sekarang sedang mengirim tim di sana, bahkan ada base camp khusus di sana dekat sekolah. Itu Nurul Fikri mengeluarkan kebijakan seluruh siswa harus dites diagnosa. Seperti itu. Karena ini akan menjadi database gitu kan, dan sekolah juga terbantu tentang mapping kemampuan masing-masing anak. Seperti itu. Nah, mereka tahu semua siswa harus harus di psikotes sebelum masuk, begitu ya. Tapi kemudian mereka juga sadar bahwa tujuan psikotes dengan tes ini berbeda, gitu. Ya, jadi kalau saya analogikan di ilmu medis, mungkin di kedokteran, katakanlah psikotes ini yang dilihatnya kan tadi satu IQ anak berapa gitu kan, kemudian gaya belajar dominan anak apakah auditory, kinestetik atau visual, kemampuan verbal dan lain sebagainya. Itu kalau diibaratkan di tes medis anggaplah itu sebagai MCU begitu, general medical check up. Nah, tapi kemudian ketika misalkan dokter melihat ini ada kemungkinan mengarahnya ke hepatitis nih, harus ada tes darah lanjutan. Nah, seperti itu. Yang biayanya lebih mahal kan seperti itu. Maka tes
akademik atau diagnosa Treason ini dianggap sebagai, diibaratkan seperti medical check up atau tes darah lanjutan yang lebih spesifik tujuannya seperti itu. Nah, karena dari psikotes tidak bisa melihat gimana kemampuan real anak secara akademis, hanya IQ-nya saja. IQ-nya saja sebetulnya kan secara IQ kita bisa berhusnuzon. IQ anak itu bagus dan normal. Ya. Sekarang kalau kita melihat sejarah Islam, berapa sih IQ-nya Sayyidina Ali? Berapa sih IQ-nya Al-Jabar atau Ibnu Sina, kan tidak pernah tahu. Gitu. Kita berhusnuzon, orang manusia diciptakan Allah dengan miliaran sel otak, itu diwajibkan untuk apa? Studying, learning, untuk belajar. Seperti itu, ya. Nah, jadi tidak bisa terlihat tuh bagaimana kondisi real anak, kesulitan belajar anak ada di mana, maka tes diagnosa ini akhirnya diselenggarakan. Nah, atau Al-Azhar di Bandung Bawah itu ada Al-Azhar 36. Nah, kami juga kerjasama dengan Al-Azhar, SMP Al-Azhar, itu kebijakannya seluruh siswa dites diagnosa. Gitu. Karena ini nyambung, kata kepala sekolahnya, nyambung atau beririsan atau sangat relevan dengan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan PAP, ya, penilaian awal pembelajaran. Gitu. Di sana dikategorikan anak itu ada yang kategori mahir, kategori berkembang, dan kategori yang harus diintervensi. Gitu. Nah, ini nyambung dengan pola kita. Itu kan tadi 55% ke atas, 85% ke atas mahir gitu. Kalau diibaratkan gitu. 55% itu reguler, belum unggul tapi anak tidak akan kesulitan. Tapi ada yang di bawah 50% ini harus diintervensi. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang lainnya, apakah ini ada kaitannya dengan kesuksesan melanjutkan sekolah? Oh, tentu gitu ya. Ini sangat beririsan karena ketika kemampuan daya analisa anak dikuatkan, maka efeknya bukan hanya ilmu berhitung, Dok. Itu efeknya itu ke semua, karena daya analisa dibutuhkan untuk seluruh bidang ilmu. Begitu, atau seluruh profesi. Jadi efeknya seperti yang tadi satu anak dari 4% ke 42, kemudian 2 bulan jadi 82, itu mengakui seperti itu. Aku tidak hanya jago berhitung sekarang dan bisa ngajarin teman-teman aku, tapi juga bisa memahami seluruh materi dengan baik. Dan kemudian kami cross check dengan hasil PAS gitu, ya, penilaian akhir semester. Itu Wakase kurikulum mengeluarkan nilai murni PAS. Saya bilang jangan nilai yang ditambah-tambah, harus nilai murni apa adanya, gitu kan. Kalau yang nilai tambah-tambah nanti takutnya kurang objektif, gitu. Alhamdulillah seluruh siswa yang ikut ini kemampuannya meningkat pesat dan nilainya di rapot itu nilai murninya, nilai PAS-nya itu 80% ke atas, 80 ke atas. Nah, contoh tadi yang melanjutkan, tadi saya sudah singgung di awal, ada anak yang di awalnya kami kerjasama resmi dengan SMA 3 Bandung sekarang, gitu ya. Biasanya SMA 3 mengirim anak yang bermasalah itu ke psikolog. Nah, sekarang ke kami mengirimnya. Ini di depan saya di ruangan itu anak-anak SMA 3 semua yang lagi ikut treatment, gitu ya. Bahkan ada orang tuanya, salah satunya itu orang tuanya adalah dokter spesialis saraf di sini, gitu ya. Bahkan beliau menyimpulkan ini relevan sekali dengan keilmuan saya, katanya gitu. Setelah 3 bulan selesai, dia mau nambah jadi 4 bulan. Saya nggak bisa nolak. Oke, gitu ya. Nah, ada satu anak tahun lalu yang dikirim ke kami. Itu kondisi anaknya sudah tidak semangat belajar karena tidak bisa bersaing untuk level SMA 3, gitu ya. Padahal keinginannya tinggi, ingin masuk ITB, gitu. Dan itu terpantau oleh BK, gitu. Akhirnya dikirim ke kami, dites diagnosa, kemampuannya hanya 33%, ya. Kami kasih treatment 1 bulan jadi 75%, Masya Allah. Ya, saya kembalikan ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya bilang, gimana Pak saya ini? Sudah cukup, tapi anak saya mau masuk ITB. Nah, kalau masuk ITB belum cukup, harus 85% ke atas. Akhirnya disepakati, dilanjutkan ke bulan kedua, dan hasil akhir 92%. Saya katakan cukup. Ya, boleh nggak ikut bimbel? Boleh. Kalau sekarang ikut bimbel karena kemampuan anaknya udah bagus. Karena bimbel itu hanya bagus untuk anak yang sudah pintar. Ya, itulah kekurangan bimbel. Bimbel itu tidak bagus untuk anak yang tertinggal. Gitu. Karena materi bimbel dengan materi sekolah kan sama, persis, gitu. Nah, jadi bagus untuk yang sudah pintar untuk penguatan. Makanya anak yang
pintar masuk bimbel, sesungguhnya yang berjasa adalah Bapak Ibu guru di sekolahnya. Nah, setelah itu 1 tahun kami tidak ada komunikasi. Setelah tanggal 23 Juni kemarin itu pengumuman UTBK. Tanggal 24-nya orang tua nelpon kami, isinya apa? Terima kasih atas bimbingan. Anak saya diterima di Institut Teknologi Bandung. Orang tua dari Nurul Fikri SMA juga terima kasih. Anak saya jadi diterima di kedokteran. Padahal tahun lalu tidak diterima di kedokteran. Gitu. Nah, ada juga ini anak yang paling error nih dari SMA BPI. Salah satu yang paling error bahkan di sana. Itu bahkan dia belajarnya itu bulan Februari, kalau nggak salah Februari kemarin, itu kan mendekati akhir kelas 12-nya. 2 bulan ikut kami. Alhamdulillah kemarin pas kami lagi di Nurul Fikri Lembang, hari Sabtu, ibunya telepon, Ibu Eti, ini saya udah di depan pintu Tresen, tapi kok nggak ada siapa-siapa, kan akhir pekan Bunda. Ternyata dia bawa kue, kue tart gitu ya. Ini ucapan terima kasih dari anak saya. Dia diterima di ITERA, katanya, Institut Teknologi Sumatera. Padahal anak error itu biasanya. Seperti itu, salah satu contohnya dok. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah, kita pun sudah di penghujung. Terima kasih atas silaturahimnya. Sementara kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.